Geger, geger. Sobat Ambyar, Bro Viko Isnaini atau yang lebih akrab dikenal sebagai Viko belum lama ini diterpa musibah. Rumah masa kecil sang pedangdut cantik jebolan ajang pencarian bakat ini yang ditinggali sang ayah dan nenek tercinta di Bangka Belitung terbakar habis dilalap si jago merah. Ia pun mengaku tak kuat menahan air mata saat mengetahui kejadian yang menimpa keluarganya. Tapi kabarnya Viko pun sudah menyiapkan kembali tempat tinggal untuk ayah dan nenek tercintanya. Gimana ya cerita selengkapnya? Kak Viko ceritain yuk di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Viko dan juga Foma di Pagi-Pagi Ambyar. Viko, kita ikut prihatin atas apa yang terjadi. Itu di Bangka Belitung ya? Iya, di Bangka Belitung. Bulan? Di bulan awal mula habis tahun baru, Februarian kayak. Februari. Pertama kali mendengar berita ini, Viko datang beritanya dari siapa dapat beritanya? Malah aku dapatnya dari tetangga duluan. Karena memang bapak sama mama udah lama pisah rumah kan. Jadi kalau ayah tuh kan memang aku susah kontaknya. Kalau kakak lagi di rumah ayah baru aku teleponan biasanya gitu. Karena nggak ada yang punya telepon di rumah, nggak punya handphone. Nah pas tahu tuh aku udah kaget dan shock aja, langsung nangis dan nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Itu karena apa rumah sampai bisa terbakar? Sebelum aku pulang, aku tuh bilang sama kayak ipar suaminya kakak, aku bilang kayaknya ini konslet deh. Aliran listrik? Iya, buat TV itu. Dan aku bilang nanti TV-nya ganti ya, kita ganti nanti. Soalnya memang kayaknya udah lama banget TV orang tua gitu, TV nenek. Jadi pas nggak lama dari itu aku balik ke Jakarta. Paling jarangnya sebulan. Habis itu udah dapat kabar kebakaran. Yang tinggal di situ siapa aja, Viko? Cuman nenek sama ayah aja. Nenek sama ayah? Iya. Dan nenek tuh udah nggak bisa jalan memang. Tapi ingatannya masih bagus, masih ingat semuanya. Alhamdulillah mereka sehat-sehat semua kan dua-duanya? Iya, alhamdulillah. Tapi nenek setelah kejadian itu memang udah nggak ingat apa-apa lagi. Sama kita aja udah nggak ingat. Setelah kejadian terbakarnya rumah? Butuh berapa lama untuk memadamkan api? Dari bunyi letupan katanya gitu, bunyi letupannya itu nggak ada yang berani masuk karena pas udah dilihat tuh udah apinya udah menyambar gitu. Nah pas tiba-tiba itu kan hari Jumat, pas orang sholat Jumat, rumah nenek tuh pas di samping masjid. Dan untung itu tempat rame, belakangnya pasar, jadi tempat orang lalu lewat gitu kan. Jadi cepat diketahui dan akhirnya cuman 3 orang yang berani masuk. Satunya bawa ayah, satunya bawa nenek, dan satunya buat lindungi nenek itu. Karena apinya udah jatuh-jatuh dari atas. Untuk bawa ayah, artinya ayah memang masih berada di dalam. Kondisi fisiknya ayah seperti apa? Kondisi ayah memang ayah tuh kan sakit kan dari udah hampir 20 tahun. Ayah tuh sakit, jadi ingatan yang sakitnya mengganggu. Iya. Dulu kan ayah memang sakit dari aku kelas 2 SD. Jadi tinggallah sama nenek berdua dan nggak mau pisah mereka berdua dari dulu. Aku bawa ayah ke Jakarta aja sehari 2 hari itu teleponan terus, video callan. Nah akhirnya ya udah ditempatkan berdua. Nenek tuh mau dibawa sama anak-anaknya dari dulu nggak mau tetap di rumah itu gitu. Jadi cucu sama anaknya gantian, antarin makan, antarin dia cuman memang berdua. Dan nenek itu udah usia berapa
Hampir 100 tahun. Oh wow, Masya Allah 100 tahun. Pantas sudah daya ingatnya sudah melemah ya. Iya, Dan cuman sakit kakinya aja, dan sakit kakinya itu baru 3 bulan terakhir sebelum kejadian. Awalnya masih sering, masih kamu jalan. bilang kan tadi ketika terbakar daya ingat nenek udah tidak ada sama sekali. Maksudnya sudah tidak kenal sama siapapun termasuk ayah. Iya, termasuk ayah. Selepas kejadian itu ya. Sementara ayah kamu sendiri pun sebelum kejadian itu memang secara ingatannya pun memang tidak maksimal. Iya. Tapi maunya tetap sama nenek. Mau sama nenek. Nenek juga maunya sama ayah. Iya, berdua. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa ya. Kalau Iya. rumah kan kita bisa bangun, bisa cari. Tapi Iya. kan kalau nenek sama ayah kan, ya Allah kan Iya, alhamdulillah. yang pikiran aku cuman itu waktu pertama kali ayah sama nenek gimana. Iya. Pikiran rumah tuh udah nggak ada lagi, ya udahlah itu rezeki ya. Betul. Musibah, ujian itu ya udah diterima aja. Tapi nenek sama ayah nih gimana? Karena ayah sakit, nenek juga memang usianya Betul. memang sudah luar biasa sekali diberikan bonus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya. Jadi kekhawatiran rasanya hal yang sangat manusiawi sekali. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat seorang Viko. Alami musibah kebakaran rumah saat kecil. Rofikoh Isnaini ini tinggal kenangan. Berapa lama selepas kebakaran kamu akhirnya menengok ke sana? Sebulan, Sebulan. kurang lebih. Ketika Viko sebulan pulang dan melihat kondisi rumah, apa dalam pikiran Viko? Sampai sekarang aku nggak mau ke rumah itu. Jadi sama sekali nggak lihat rumahnya. Kenapa? Kenapa sayang? Karena dari kecil, dari aku lahir, aku udah tinggal sama nenek, sama kakek. Terus juga piala-piala aku banyak di situ kan. Semuanya hancur, dan waktu masih baru-baru dikasih tahu kebakaran itu aku ingatnya tuh cuman kenangan di situ. Ingatan aku masih di situ, yang aku sama orang tua jualan gitu masih tetap di situ. Jadi sampai sekarang aku nggak mau lihat rumah. Kuat. Tapi kondisi rumah apakah sudah diperbaiki atau masih sama seperti selepas kebakaran? Karena itu rumah nenek, jadi kan anak-anaknya harus kerjasama. Jadi kata Awo, aku bilangnya Awo ya, kata Awo nanti aja, karena nenek juga harus diurus sama anak. Jadi aku bawa ayah sama kakak, tinggal sama kakak, jadi nenek diurus sama anaknya yang paling tua. Kita berharap semoga Viko diberikan kekuatan, karena bagaimanapun juga walaupun itu adalah rumah masa kecil, kita yakin bahwa semua selalu ada hikmahnya. Dan ternyata Viko juga sudah mempersiapkan yang satu ini untuk keluarganya. Pasca alami kebakaran rumah, Rofikoh Isnaini siapkan rumah baru buat ayah tercinta. Masya Allah. Udah nyiapin rumah? Waktu itu kan kita memang udah kepikiran ayah itu dibawa sama kakak, karena nggak bisa dibawa ke Jakarta, nggak mau. Jadi aku bilang sama kakak, nanti kalau kamu bikin rumah, aku minta 1 kamar langsung sama toilet sama ruangan gitu buat ayah. Terus kakak bilang iya, dan ternyata belum terjadinya ujian ini. Alhamdulillah udah prepare. Udah siap. Jadi kayak udah jalannya ayah tuh untuk pindah ke tempat yang Kalau nggak mau dibawa kan. Nah setelah kejadian itu ayah tuh kita bawa, ayo ya nggak mau, tetap mau lihat rumahnya kebakaran. Gini aja bengong aja lihat rumahnya yang kebakaran. Kakak tuh berarti suami yang ini ya, ideal banget ya, suami siaga gitu ya. Udah langsung prepare gitu ya. Kita juga sat-set gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi sekarang kondisi nenek gimana? Nenek sekarang tinggal sama Awo, sampai sekarang nggak inget sama sekali. Waktu aku ke situ, aku tetap masih nangis kalau lihat nenek. Nggak kuat. Ya. karena kecilnya emang sama nenek sama ayah. Iya. Iya yang? Pas aku tanyain, nenek masih ingat siapa ya? Jadi kayak bener-bener apa ya? Sekarang baru aku sadar ternyata yang paling berharga itu memang ingatan. Jadi ketika kita udah nggak inget lagi apa-apa tuh kayak orang-orang sekeliling kita pasti sedih banget. Karena aku ngerasain sedihnya orang yang paling aku sayang nggak inget aku gitu. Kalau ayah kondisinya sekarang? Makin gemuk mah. Setelah pindah ke rumah baru. Karena mungkin di situ lebih nyaman. Iya. Lebih terawat ya. Tadi Viko bilang bahwa
ingatan adalah satu hal yang begitu penting sekali sampai kapanpun. Dan kita juga berharap apapun yang dilakukan oleh sang suami untuk membahagiakan istri dan juga keluarga akan menjadi satu memori yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ini bagaimana cara seorang Fomal untuk membuat istri dan keluarganya bahagia. Kita melihat yang satu ini. Enggak, tapi itu semua itu emang kayak gitu ya. Abang bawa kamu ke Bandung, abang bawa kamu ke tempat-tempat yang bagus itu, keluar kota. Itu kan abang sayang sama kamu. Itu papi. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Mami. Fomal, pasti kita yakinnya semua suami juga pasti berusaha maksimal untuk bisa membahagiakan istri dan juga keluarganya. Kalau buat kamu tuh, cara yang biasa kamu lakukan untuk bisa membahagiakan istri itu seperti apa sih? Apa ya? Banyak sih, banyak. Pasti. Support karirnya Viko. Karena setelah berkeluarga pun Viko tetap memutusin untuk di bidang nyanyi ya. Jadi support produserin singlenya Viko. Luar biasa. Terus nganterin off air, ngaturin jadwal, preparein semuanya. Hebat suami luar biasa. Kasih surprise, hadiah, segala macam. Iyalah. Gak salah ya gue ngejodohin ya. Oh iya. Oh, kamu jodohnya. Kamu yang ngejodohin, macam belakangnya. Iya. Tapi buat Viko sendiri, lihat Fomal tuh seperti apa? Suami tercinta ketika kamu ada masalah, musibah yang tidak mudah dan tidak mungkin bisa begitu mudah dilewati oleh semua orang. Abang nih orangnya memang di luar ekspektasi aku ya. Aku ngiranya dulu tuh nikah jauh tuh susah, ternyata enak gitu. Kalau misal aku kangen sama orang tua, disuruhnya pulang nggak apa-apa. Kadang diantarin, ditemenin juga. Terus dari mulai termasuk hari ini, Kenapa? pas aku berangkat kan aku masih ngurusin baby dulu. Ternyata baju aku udah di steam. Udah disiapin. Udah semuanya, tinggal Ya iyalah. berangkat aja. Paket komplit punya laki ini mah. Ya ampun. Alhamdulillah. Bukan aku yang nyiapin bajunya karena udah ada anak kan lebih apa ya waktu itu. Dulu emang Aku aku yang sering sibuk. nyiapin. Bajunya mana? Ini sepatunya udah belum? Hijabnya semua disiapin. Tapi Fomal, kan tidak semua suami mau melakukan hal itu. Kalau buat kamu alasannya apa? Karena Sayang. udah terbiasa juga sih, dan semenjak jatuh hati sama Viko, sampai sekarang memang nggak ada berubah. Malah tambah sayang, tambah cinta, apalagi udah ada anak kan. Apalagi udah anak, ya, udah ada anak. Berapa umurnya sekarang? Mau jalan 2 tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. mau 2 Dan tahun. luar biasa ternyata rezeki Dia dari bisa putri nyanyi. tercinta ini kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar ya. Rezeki buah hati dari Fomal dan juga Viko. Lucu. Penantian sang buah hati selama menikah, anak cantik Rofiko dan Fomal kini banjir endorse. Jadi banyak endorsement. Iya. Alhamdulillah dari kandungan sih kalau endorsement ya. Oh wow. Kan dia sekarang daripada maminya. Dalam 1 minggu bisa berapa produk yang masuk untuk endorsement? Karena sekarang agak mengurangi ya karena aku udah mulai riwe. Dulu Susah tuh dia. iya. Apa? Karena moodnya kan. Anak-anak. Kalau dulu hampir waktu baru lahir apalagi tuh banyak sampai aku lama bikinnya nggak enak sama yang punya produk kan. Kalau sekarang tergantung moodnya ya. Iya. Kalian ada rencana buat nambah momongan nggak sih? Sedikasih Iya, ya. sedikasinya aja. Tapi buat kalian sendiri, ngelihat anak masih 2 tahun, kalian juga pasti masih punya cita-cita yang ingin diperjuangkan. Kalau buat kalian boleh nggak kalau nanti besar sang anak ini mengikuti jejak karir mamanya? Sekarang aja kalau ditanyain dia mau jadi apa, dia mau jadi tukang jahit sama penyanyi. Mau jadi apa? Oh, jadi tukang jahit kayak papanya. Dia bilang tukang jahit. Desainer. Mau jadi tukang jahit dan menjadi penyanyi. Iya. Ya. Buat Fashion Viko, designer. fashion designer. Papanya tuh fashion designer. Anaknya bilangnya tukang jahit soalnya. Ngerti fashion design. Jadi bilangnya tukang jahit. Oh iya, Buat iya. Viko Kalau dan masih juga- kecil jangan tersinggung dong Karen. Fomal, Tersinggung. kita doakan semoga rezekinya terbuka lebar terus buat kalian. Sama. Dan kita yakin juga bahwa musibah yang terjadi kemarin ini memang sudah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kalian menghadapinya semoga juga bisa menjadi inspirasi buat kita untuk tetap kuat, tabah,
akan apa yang terjadi ya. Terima kasih banyak buat Viko dan juga Komal. Kita akan hadirkan bintang tamu lainnya yang berikutnya ini juga menjadi viral di media sosial dengan karya dan juga lagunya yang sangat luar biasa. Siapakah dia dan bagaimana perjuangannya sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ni hao happy people. Kali ini Celebrity on Vacation akan ajak kamu liburan ke luar negeri. Dari mulai Hong Kong, Macau. Kalau ku pandang dari bintang nan jauh di sana. Guangzhou dan juga Shenzhen. Jangan pantat ke gua dong. Ikuti terus hanya di Celebrity on Vacation Go